Halo semuanya, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ezra, Faren, Gideon, Gisela, Januar, dan juga Novia. Di sini kami akan mereview sebuah film yang berjudul Insya Allah Sah 2. Berikut video kami. Jadi Selamat orang yang menonton. baik, Akan menjadi orang yang baik. tidak berbuat kejahatan apabila selamat. Tidak akan berbuat kejahatan kalau selamat. Buruan lu ke belakang bantuin. Oke, Raka akan hadapi. Sekarang baru pakai musik. Hati-hati ya tuh kalau mau nembak nanti kena kepala Raka. Pusing itu kepalanya. Lu ngapain lawan mereka pakai gituan? Lu pakai yang ada di dalam tas gua. Yakin ini, A? Lu mau mati lu. Buruan. Oke. Baju sih sebenarnya. Tapi mungkin ini yang terbaik ya. Apa duit gua yang lu buang? Film ini diawali saat Gani berada dalam penjara. Saat itu kondisi penjara sedang ricuh karena ada keributan antara petugas penjara dengan salah satu tahanan. Dengan kondisi seperti itu, Gani dan beberapa temannya memanfaatkan kesempatan untuk bisa kabur dari penjara. Gani berkelahi dengan salah satu penjaga penjara dan berusaha untuk lari dari penjara. Gani dan kedua tahanan lainnya berlari untuk memanjat tembok belakang penjara. Setelah Gani berhasil melompat keluar dari penjara, Gani pergi untuk menemui bosnya yang dulu menjanjikan uang sebesar 750 juta kepadanya. Saat itu bosnya tidak mau untuk memberikan uang itu. Lalu Gani menodongkan pistol ke arah bosnya dan menembak salah satu anggota dari bosnya. Setelah itu, Gani langsung berlari mengambil segepok uang di dalam tas dan dikejar oleh beberapa anak buah dari bosnya itu. Anak buah bosnya pun mengejar Gani dan mereka pun saling melakukan kejar-mengejar. Saat itu, Gani berlari melompat sebuah tembok besar dan dia melihat ada sebuah mobil yang terparkir. Saat Gani melihat mobil itu terparkir, ia lalu turun ke bawah untuk membawa lari mobil tersebut. Ia diam-diam memasuki mobil tersebut, lalu ia membawa lari mobilnya. Saat itu, Raka yang sedang tertidur pulas di dalam mobil bangun dan melihat bahwa sopir yang membawanya pergi tadi sudah berganti orang. Kemudian, ia bertanya kepada Gani, mengapa dia yang membawa mobil tersebut, padahal mobil tersebut merupakan mobil yang ia tumpangi saat ingin pergi ke Jakarta. Namun, pertanyaannya itu dibalas dengan Gani yang menodongkan pistol ke arahnya. Setelah perkenalan singkat antara Gani dan Raka, Gani menyuruh Raka untuk duduk di sampingnya. Saat Raka sudah duduk di sebelah Gani, Raka bertanya kepada Gani,
siapa dia dan kenapa dia bisa mengendarai mobil ini. Padahal tadi yang mengendarai mobil ini adalah pak sopir yang ia pesan melalui taksi online. Raka banyak bertanya kepada Gani, dan Gani pun emosi. Mereka yang saat itu melewati pom bensin untuk singgah ke kamar kecil, Gani langsung menodongkan pistolnya ke arah bawah celana Raka. Raka sontak langsung tidak jadi untuk pergi ke kamar kecil. Karena rasa takut Raka terhadap pistol yang diarahkan ke bawah celananya, ia pun sontak langsung menahan rasa untuk ke kamar kecil. Tak lama kemudian, Gani bertemu dengan bosnya yang ia ambil uangnya tadi. Mereka pun melakukan pengejaran antara anak buah bosnya dengan Gani yang hanya memakai mobil Avanza. Ia dikejar oleh beberapa anak buah dari bosnya itu, dan juga bosnya itu menaiki sebuah mobil tangki besar milik kemiliteran. Mobil Gani pun diserang oleh anak buah bosnya dengan menembaki mobil Gani dengan pistol. Gani meminta bantuan kepada Raka, tetapi Raka ingin Gani untuk bernazar agar ia berbuat baik dan tidak melakukan kejahatan lagi apabila ia bebas dari masalah ini. Setelah Raka bernazar, Gani pun segera ke belakang mobil untuk membantu Gani. Seperti adegan yang pertama tadi, di sini Raka pergi ke belakang dan melempari perkakas dan juga alat mobil lainnya dilemparkan Raka kepada anak buah bosnya. Gani pun melepaskan tembakan kepada anak buah bosnya. Lalu Raka melemparkan buah durian yang ia bawa dari kampung tadi kepada anak buah bosnya, Gani. Anak buah bosnya itu pun terjatuh sebab buah durian tadi terkena matanya dan tidak bisa melihat. Gani pun menyuruh Raka untuk mengambil sesuatu dari tas Gani untuk dilemparkan kepada anak buah bosnya itu. Gani bingung, lalu ia melemparkan sejumlah uang yang telah diambil oleh Gani tadi, lalu dilemparkannya ke arah anak buah bosnya, dan uang itu pun berserakan di jalanan, sehingga banyak orang-orang penduduk sekitar mengambil uang-uang yang berjatuhan itu dan menghalangi bosnya beserta anak buahnya untuk mengejar Gani dan Raka. Gani dan Raka pun berhasil lolos dari kejaran bosnya dan juga anak buahnya. Di sini juga Gani meminta ganti rugi kepada Raka atas uang yang telah dia buang tadi. Raka yang tidak punya uang sebanyak itu pun hanya bisa mengganti sebesar 8 juta rupiah saja, dan itu pun sudah menghabiskan seluruh uang yang ada di rekeningnya. Setelah Gani mengambil semua uang Raka, Gani pun pergi meninggalkan Raka. Raka yang melihat saldo rekeningnya yang sudah habis pun, ia lalu mengikuti Gani untuk pergi ke tempat tujuan Gani. Mereka pun tiba di sebuah rumah, dan saat Gani turun dari mobilnya, ia langsung disambut oleh seorang wanita hamil, di mana wanita ini adalah kekasih dari Gani. Wanita ini sedang mengandung. Lalu mereka masuk ke dalam rumah dan berbincang satu sama lain untuk merencanakan sesuatu. Di dalam perbincangan mereka ini, Gani berjanji kepada Mutia akan segera menikahinya ketika ia memiliki uang sebanyak 250 juta. Mutia pun percaya akan janji Gani kepadanya, karena ia mengetahui bahwa sosok Gani ini adalah seorang pria yang tak akan pernah mengingkari janjinya dan akan selalu menepatinya. Gani juga mengatakan bahwa mereka harus segera pergi dari rumah ini. Tak lama sesudah perbincangan mereka pun pergi bersama Raka. Mereka pergi ke sebuah penginapan. Saat mereka sudah tiba di tempat penginapannya, mereka semua pun turun dan masuk ke dalam penginapan. Lalu, Gani pun memesan satu buah kamar
kepada sang penjaga hotel. Mereka pun langsung masuk ke kamar. Gani dan Raka meninggalkan Mutia sendiri dalam kamarnya. Gani dan Raka pergi. Mereka menaiki mobil untuk pergi ke suatu tempat, di mana tempat ini adalah sebuah tempat perjudian. Sesampainya di tempat itu, Gani langsung menyuruh Raka untuk segera bermain judi, tetapi Raka tidak mau. Dengar hal itu, Gani langsung menodongkan pistolnya ke arah Raka dan mengancam akan membunuh Raka jika ia tidak mau. Tetapi di sini iman Raka sangat kuat. Dia rela mati asalkan ia tidak melakukan dosa terkecil itu. Hati Gani pun merasa sangat kesal, tetapi Gani tidak tega untuk melepaskan tembakannya itu kepada Raka. Gani sangat kesal dan langsung meninggalkan Raka. Gani pergi ke tempat judi. Ia membayar taruhan judi sebesar 1 juta rupiah. Lalu ia menonton pertandingan itu dan ternyata hasil taruhannya kalah. Ia pun kesal lalu meninggalkan tempat itu bersama Raka. Mereka pergi kembali ke tempat penginapan. Sesampainya di sana, Raka menasihati Gani, tetapi Gani tidak terima karena apa yang dikatakan Raka itu semua tidak benar. Gani merasa sangat marah karena ia merasa Tuhan itu tidak adil. Tuhan mana yang adil kepadanya saat hidupnya berantakan seperti ini? Raka sontak terdiam mendengar kalimat Gani itu. Raka hanya bisa terdiam saat Gani marah dan sangat marah kepada Tuhan atas hidupnya yang sangat tidak adil ini. Gani sangat tersulut emosi saat itu. Lalu Mutia pun datang memeluk Gani untuk menenangkan Gani. Setelah Gani dirasa sudah tenang, lalu Gani pun pergi meninggalkan Raka dan juga Mutia. Keesokan harinya, Gani, Raka dan juga Mutia mendatangi rumah Yogi, sahabat Gani. Di situ, Gani sangat marah karena ia tahu bahwa yang menghamili Mutia adalah Yogi sendiri. Dan ia juga marah karena Yogi telah mengkhianatinya. Lalu Yogi pun tiba dengan kursi roda dan juga alat bantu bernafas. Raka yang saat itu ingin membunuh Yogi tidak jadi karena ibu Yogi datang membunyikan lonceng dari tangga. Lalu Gani dan juga Mutia beserta Raka pun terkejut. Gani yang mengetahui itu adalah ibunya Yogi. Ia langsung berhenti menodongkan pistol ke arah Yogi. Yogi langsung melepaskan penutup kepalanya. Saat ibu Yogi melihat Gani, ibu Yogi langsung menyuruh Gani untuk tidak membunuh Yogi anaknya itu karena kondisinya yang saat ini sangat buruk. Lalu Gani pun pergi meninggalkan Mutia dan Raka. Mutia menahan Gani, tetapi hal itu tidak berhasil. Gani tetap meninggalkan mereka. Gani pergi, lalu ia berteriak sekeras-kerasnya karena ia sangat kesal apa yang terjadi padanya. Ibu Yogi menceritakan hal itu kepada Raka dan juga Mutia, tetapi Gani yang di luar itu, dia sangat frustasi dan berteriak. Lalu mereka pergi meninggalkan rumah Yogi. Di dalam perjalanan, Mutia dan Gani hanya diam. Tetapi Mutia memecahkan keheningan mereka. Mutia meminta maaf kepada Gani atas kesalahannya. Gani menatap hangat Mutia. Dan ia langsung memaafkan Mutia kekasihnya itu yang sedang hamil. Saat Gani dan Mutia sudah bermaafan, Raka yang di belakang pun ikut memecahkan keheningan. Dia terus berbicara kepada Gani dan juga Mutia. Dalam omongan Raka, ia selalu mengingatkan Gani untuk selalu menepati nazarnya yang telah ia ucapkan saat mereka dikejar oleh anak buah bosnya kemarin. Lalu, di tengah-tengah perbincangan mereka juga Gani membuat lelucon. Ia mengatakan bahwa ia akan menjual ginjal Raka jika itu akan sangat mahal harganya. Mereka pun bersama saling tertawa satu sama lain. Raka yang tidak terima ginjalnya akan dijual oleh pasangan ini, ia pun sontak memukul kecil ke arah Gani. Lalu mereka tiba di sebuah rumah sakit.
dan itu menimbulkan tanda tanya kepada Raka, apakah benar mereka akan menjual ginjalnya? Akan tetapi hanya Gani yang keluar dari mobil itu. Raka dan Mutia pun tetap berada di mobil. Saat dalam mobil, Mutia menceritakan mengapa Gani membawa mereka ke rumah sakit. Alasannya adalah ibunya yang saat ini sedang dirawat dan membutuhkan biaya sebesar 250 juta untuk membebaskannya. Dan itu juga salah satu alasan Gani untuk keluar dari penjara adalah ingin menikahi Mutia di depan ibunya sebelum ibunya pergi meninggalkan mereka. Mutia juga menceritakan kepada Raka bahwa hidup Gani sangat dididik keras oleh ayah tirinya sehingga ia begini. Lalu mereka pergi untuk singgah ke pom bensin untuk mengisi bahan bakar. Raka pergi ke masjid dan Mutia pergi ke minimarket. Lalu Gani turun untuk mengisi bahan bakar mobilnya. Saat bahan bakar mobil Gani diisi, petugas pom bensin ini mengajak Gani untuk berbicara. Tetapi lelucon yang dibuat pria ini tidak menarik perhatian dari Gani sama sekali. Ia menganggap leluconnya itu tidak lucu. Saat bahan bakar telah selesai diisi, Gani hendak membayar bahan bakar tersebut. Saat Gani ingin membayar bahan bakar tersebut, bos Gani melihat Gani yang berada di pom bensin itu. Lalu ia kaget melihat Gani yang ada di pom bensin itu dan langsung menembaknya dengan pistol yang dimilikinya. Terjadi penembakan antara bos Gani dengan Gani. Sementara itu Mutia yang dalam minimarket, air ketubannya sudah pecah. Raka yang sangat tepat waktu datang. Tak lama kemudian Gani pun datang untuk menemui calon istrinya itu. Lalu Raka pun bingung apa yang harus ia lakukan karena di luar sedang ada penembakan besar-besaran antara Gani dan juga bosnya yang dulu. Lalu Gani berinisiatif untuk mengambil sebuah motor roda 3. Lalu Gani pun menggendong Mutia untuk menaiki motor beroda 3. Gani menggendong Mutia, tangan Mutia tersangkut di pintu minimarket. Lalu Gani tetap berusaha menggendong Mutia sampai Mutia berada di dalam motor beroda 3 tersebut. Tak lama kemudian, Mutia merasakan kesakitan, lalu Gani pun langsung bergegas untuk pergi ke rumah sakit. Lama kemudian, polisi pun datang untuk mencari Gani. Lalu, perempuan yang menolong Mutia tadi memberitahu bahwa Gani dan juga Raka pergi ke rumah sakit. Gani sudah sampai di rumah sakit bersama dengan Raka dan juga Mutia. Raka menyelonong masuk ke dalam ruangan rumah sakit, lalu Mutia pun segera dibawa ke dalam ruang operasi untuk melakukan persalinan. Dokter pun datang. Lalu, tak lama kemudian, polisi datang untuk mengepung Gani di dalam ruangan. Mutia yang melihat hal itu pun sontak kaget. Gani mengatakan kepada Raka bahwa ia akan menyerahkan diri saat Mutia telah melahirkan. Lalu, Raka pun pergi keluar untuk mengatakan janji Gani kepada polisi. Raka keluar dari ruangan bersalin dan ia menemui polisi lalu mengatakan, Mas saya Raka, saya mewakili Gani. Ya. Lalu Raka mengatakan semuanya. Di dalam ruang persalinan itu, Mutia sedang berjuang untuk mengeluarkan bayinya. Gani yang melihat Mutia yang ia sayangi itu sedang kesakitan, ia pun membantu untuk menguatkan Mutia. Ia menggenggam tangan Mutia seerat-eratnya seakan-akan ia takut kehilangan nyawanya. Lama kemudian bayi itu pun lahir dan suara tangisannya terdengar. Alhamdulillah bayinya udah lahir. Mendengar suara bayi itu, polisi pun langsung masuk ke dalam ruangan. Tetapi yang didapatinya adalah seorang dokter yang sedang tiduran dan suara rekaman bayi yang dipegang oleh susternya. Polisi itu kaget dan langsung menanyakan kepada sang dokter, kemana orang yang baru saja melahirkan itu. Tetapi jawaban sang dokter sangat membuat polisi ini kesal. Dokter itu terus mengelakkan diri. Ia tidak ingin memberitahukan kemana perempuan yang baru saja melahirkan itu. Lalu polisi mengatakan bahwa perempuan itu baru saja selesai bersalin dari tempat ini. Dokter itu lalu menunjuk ke sebuah ruangan lalu mereka pun pergi.
Raka yang mengetahui di mana keberadaan Gani sekarang menanyakan di mana tempat kemoterapi. Lalu Raka pergi ke tempat itu dan melihat Gani yang sedang bersama dengan ibu dan Mutia. Saat ibu Gani bertanya siapa Raka, Raka langsung memperkenalkan dirinya sebagai penghulu mereka berdua. Lalu tak lama dari itu, Raka menikahkan Gani dan juga Mutia di rumah sakit itu dan disaksikan oleh suster dan juga ibunya Gani menyaksikan pernikahan anaknya Gani dan juga Mutia. Saat pernikahan ini telah sah, tak lama kemudian polisi datang dan mengepung Gani yang sedang melakukan akad nikah. Saat pernikahan ini telah sah, polisi menyuruh anggotanya untuk menurunkan pistol dari tangannya. Lalu Gani memasangkan cincin di tangan Mutia, lalu mencium keningnya dan mencium kening anaknya untuk perpisahan. Mutia merasa sangat sedih karena ia harus ditinggal oleh Gani. Setelah berpamitan dengan Mutia dan anaknya, Gani pun berpamitan kepada ibunya. Ia datang dan duduk di sebelah ibunya, lalu ia mencium tangan ibunya untuk berpamitan. Ia juga merasa sedih karena ia harus meninggalkan ibunya dengan kondisi yang saat ini sedang sakit di rumah sakit. Sesudah ia berpamitan, ia langsung menemui polisi dan menyerahkan diri untuk diborgol dan dibawa ke kantor polisi. Saat ingin masuk ke dalam mobil, Gani ingin berbicara dengan Raka. Ia meminta izin kepada polisi agar dia bisa berbicara. Polisi pun mengizinkan Gani untuk berbicara kepada Raka. Lalu, Gani berbicara kepada Raka. Gani mengucapkan banyak terima kasih kepada Raka atas bantuannya selama ia bersama dengan Gani dan juga Mutia. Banyak sekali bantuan yang diberikan Raka kepada Gani dan juga Mutia. Tetapi Raka hanya mengatakan agar Gani melakukan nazar yang telah diucapkan kepada Tuhan. Setelah itu, Gani memberikan barang yang kemarin diberikan Raka kepadanya untuk membantu Gani, yaitu satu buah jam emas antik yang bernilai jutaan rupiah dikembalikan kepada Raka kembali. Raka juga sangat berterima kasih karena Gani mengembalikan barang antik itu kepadanya karena itu adalah pemberian kakeknya. Setelah mengembalikan jam antik itu, Gani pun berpamitan kembali kepada Raka. Ia berjanji akan melakukan nazar yang ia ucapkan kemarin. Lalu mereka pun berpisah. Gani masuk ke dalam mobil dan pergi ke kantor polisi dan meninggalkan Raka sendiri di depan pintu rumah sakit. Beberapa bulan kemudian, Raka pun menulis kisah Ibu Gani di internet dan mendapat perhatian publik, dan itu juga membantu Ibu Gani bisa membayar biaya rumah sakit dan bisa mendapatkan penanganan yang intensif. Beberapa bulan kemudian, masa tahanan Gani pun sudah selesai dan ia telah melakukan nazarnya selama di penjara. Ia berbuat baik. Film berakhir di sini. Gani keluar dari penjara dan ia sudah melakukan nazarnya selama ia di penjara. Film pun berakhir sampai di sini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.